Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu manajemen pendidikan luar sekolah, pendidikan non-formal, dan pendidikan anak usia dini. Tahukah kalian, di Indonesia ada 3 jalur pendidikan yang diakui. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada 3 jalur pendidikan yang diakui di Indonesia melalui Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang dirancang secara terstruktur dan umum digunakan di Indonesia. Ciri-cirinya adalah yang pertama, jenjang pendidikan ini jelas dan terstruktur, lalu hasilnya peserta didik mendapatkan ijazah atau gelar akademik yang memang benar diakui secara nasional. Contohnya itu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Selanjutnya ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung secara alami di lingkungan keluarga. Contohnya, seorang anak yang sedang belajar memasak bersama ibunya di dapur. Selanjutnya itu ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jenjang pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara teratur dan berjenjang. Adapun ciri-ciri dari pendidikan ini, yang pertama bersifat fleksibel. Fleksibel dalam artian fleksibel waktu, tempat, serta metode pembelajaran. Yang kedua bersifat relevan. Relevan di sini dalam artian kurikulum dan materinya itu adaptif, artinya mampu menyesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Lalu yang ketiga, untuk usia, pendidikan non-formal ini tidak membatasi usia. Ada dari PAUD non-formal, lalu ada anak yang tidak melanjutkan sekolah SD. Nah, mereka bisa bersekolah di pendidikan non-formal ini dengan mengambil pendidikan kesetaraan atau sekolah paket. Kalau untuk SD itu paket A, SMP itu paket B, dan SMA itu paket C. Nah, pendidikan non-formal ini berfungsi untuk menambah, melengkapi, serta mengganti pendidikan formal. Nah, teman-teman, itu tadi pengenalan tentang 3 jalur pendidikan. Saat ini kita akan lebih berfokus pada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal atau pendidikan luar biasa adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan. Secara umum, PNF atau PLS adalah kegiatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang spesifik dari peserta didik. Baik teman-teman, kita lanjut ke karakteristik PNF atau PLS. Yang pertama, fleksibel. Fleksibel dalam hal waktu, tempat, dan metode pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Selanjutnya, relevan. Artinya, kurikulum dan materi disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan, misalnya kebutuhan dunia kerja, kebutuhan masyarakat lokal. Yang ketiga, beragam usia. PNF atau PLS melayani peserta didik dari berbagai kalangan usia, dari anak-anak seperti PAUD non-formal hingga orang dewasa dan lansia. Yang keempat, fungsi pelengkap. Artinya, penambah atau pengganti untuk melengkapi pendidikan formal yang sudah didapat, menambah keterampilan baru, atau menggantikan pendidikan formal bagi yang tidak bisa mengikutinya. Baik teman-teman, kita masuk ke tahapan manajemen PNF atau PLS. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan jenis kursus atau pelatihan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Yang kedua, pengorganisasian, artinya menyusun tim pengajar, mengurus perizinan, dan menyiapkan tempat belajar seperti PKM dan balai latihan kerja. Yang ketiga, penggerakan, artinya melakukan sosialisasi, pendaftaran peserta, dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Serta yang terakhir, pengawasan dan evaluasi, artinya memastikan peserta lulus ujian kompetensi atau mendapatkan ijazah penyetaraan, serta mengevaluasi dampak program ini di masyarakat. Nah teman-teman, ini ada beberapa contoh nyata dari
program pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah seperti yang pertama pendidikan kesetaraan. Contohnya program paket A setara dengan SD, paket B setara SMP, dan paket C setara dengan SMA. Lalu yang kedua ada kursus dan pelatihan. Contohnya kursus bahasa asing, komputer, menjahit, tata rias, desain, musik, dan lain sebagainya. Selanjutnya pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, yaitu lembaga yang menyelenggarakan berbagai program pendidikan untuk komunitas setempat. Lalu ada juga kelompok belajar, yaitu tempat perkumpulan belajar mandiri atau dengan fasilitator. Lalu selanjutnya ada pendidikan keaksaraan, artinya program pemberantasan buta huruf. Lalu ada PAUD non-formal, ini kelompok bermain atau playgroup dan taman penitipan anak. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas PLS dan PNF. Selanjutnya kita membahas pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD adalah upaya pembinaan anak dari lahir hingga usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, mempersiapkan anak untuk pendidikan selanjutnya. PAUD dapat diselenggarakan melalui 3 jalur, ada formal, non-formal, dan informal. Nah, yang pertama PAUD formal. Jalur ini terstruktur dan berjenjang dengan kurikulum, tenaga pengajar berkualifikasi, dan evaluasi sistematis. Bentuk satuannya yaitu Taman Kanak-kanak atau TK dan Raudatul Atfal atau RA atau Bustanul Atfal atau BA yang setara, seringkali berbasis agama. Nah, yang kedua ada PAUD non-formal. Ini adalah jalur luar sekolah formal, fokusnya pada keterampilan praktis dan pengetahuan relevan dengan program terencana. Contohnya, kelompok bermain atau KB untuk anak usia sekitar 2-6 tahun yang berfokus pada bermain sambil belajar. Yang kedua, Taman Penitipan Anak atau TPA. Yang ketiga, Satuan PAUD Sejenis atau SPS yang terintegrasi dengan layanan anak usia dini lain di masyarakat. Nah, yang terakhir ada PAUD informal. Pendidikan ini berlangsung di lingkungan keluarga atau lingkungan alamiah secara spontan dan tidak terencana. Bentuk satuannya, pendidikan dalam lingkungan keluarga, di mana orang tua dan keluarga berperan sebagai pendidik utama dalam stimulasi, bimbingan, dan pengasuhan sehari-hari. Manajemen pendidikan PAUD. Yang pertama perencanaan, yaitu menganalisis kebutuhan perkembangan anak, penyusunan kurikulum berbasis bermain, penentuan kegiatan harian, mingguan, semester, dan penyediaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu pembentukan struktur organisasi PAUD, pembagian tugas para pengurus PAUD, pemberdayaan orang tua seperti kelas parenting. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu pembelajaran melalui bermain, adanya interaksi positif antara guru dan anak, serta penguatan karakter dan stimulasi multi aspek. Serta yang terakhir, pengawasan atau evaluasi. Evaluasi pembelajaran dilakukan kepada PAUD, fokusnya cara mengajar, interaksi antara guru dan anak, observasi perilaku dan kemampuan, serta portofolio hasil karya anak, laporan perkembangan untuk orang tua. Jadi, dapat disimpulkan, manajemen pendidikan luar sekolah, pendidikan non-formal, dan pendidikan anak usia dini merupakan proses pengelolaan layanan pendidikan yang berlangsung di luar jalur pendidikan formal untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dari anak usia dini hingga dewasa. Ketiganya memiliki tujuan utama yang sama, yaitu memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat atau lifelong education dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.